Hari itu aku merasa sedikit berbeda, seolah ada sesuatu yang memanggilku untuk keluar dan menghirup udara segar. Biasanya, aku adalah orang yang lebih memilih untuk bekerja di dalam rumah, tenggelam dalam dunia laptop dan tumpukan dokumen. Tapi entah kenapa, pagi itu aku merasa ingin berjalan kaki menuju mobilku yang diparkir di luar pagar rumah. Aku mengenakan pakaian santai, tidak ada yang istimewa, hanya celana panjang dan kaos putih yang cukup longgar. Namun, sesuatu di luar sana membuatku merasa terinspirasi. Saat aku melangkah ke halaman depan, aku melihat seorang pria sedang berdiri di dekat tumpukan material bangunan yang ada di depan rumahku. Mataku langsung tertuju pada sosoknya. Tubuhnya tegap, dengan tangan yang kekar penuh bekas luka, dan wajah yang tampaknya sudah terbiasa dengan kerasnya pekerjaan. Rambutnya agak berantakan, sedikit keringat menetes di pelipisnya. Tapi, ada sesuatu yang sangat menarik dari sikapnya. Mungkin aku terlalu banyak berimajinasi, tapi rasanya seperti ada aura yang memancar darinya. Tapi tentu saja, aku tidak pernah menganggap hal seperti ini serius. Aku hanya seorang wanita biasa yang bekerja di kantor, dan dia hanyalah seorang kuli bangunan yang bekerja di sekitar rumahku. Semua itu terasa sangat jauh, seolah dunia kami berasal dari dua planet yang berbeda. Ketika aku beranjak menuju mobil, aku melihatnya lebih dekat. Di saat yang bersamaan, dia menoleh ke arahku dan memberi senyum yang cukup ramah. Ada sesuatu yang aneh dengan senyumnya. Bukan senyum biasa, seperti yang biasa aku terima dari orang-orang di sekitar, melainkan senyum yang terasa tulus, meskipun tak bisa dijelaskan dengan jelas apa yang membuatnya begitu berbeda. Aku merasa agak kikuk, tak tahu harus bagaimana menghadapi tatapan itu. Aku terus berjalan, berharap bisa segera sampai ke mobil tanpa ada interaksi lebih lanjut. Namun, tanpa aku sadari, langkahku terhenti sejenak ketika aku mendengar suara lembut yang datang dari arah pria itu. "Permisi, Mbak, apakah Anda membutuhkan bantuan dengan pintu mobilnya?" Aku terdiam sesaat, bingung. Tidak ada alasan khusus mengapa aku merasa perlu bantuan, tetapi entah kenapa, tawarannya terdengar begitu tulus. Aku menoleh ke arahnya, dan matanya yang gelap seolah menyiratkan keinginan untuk membantu, tanpa ada maksud tersembunyi. Tanpa pikir panjang, aku mengangguk pelan. "Terima kasih, saya bisa melakukannya sendiri," kataku, berusaha mengalihkan percakapan dengan senyum. Namun dia tetap berdiri di sana, menunggu. Seolah tak terganggu dengan penolakan ringan yang aku berikan. Aku merasa sedikit canggung, karena belum terbiasa berinteraksi dengan orang yang bekerja seperti dia. Tapi di sisi lain, aku juga merasa sedikit terhanyut oleh sikapnya yang tenang dan sabar. "Aku sudah biasa, Mbak," katanya lagi, kali ini dengan sedikit senyum di bibirnya. Kadang, sedikit bantuan bisa membuat segalanya lebih mudah. Tanpa banyak pikir, aku membiarkan dia mendekat dan membuka pintu mobilku dengan gerakan cepat dan terampil. Sekilas, aku memperhatikan tangannya yang kasar, penuh dengan bekas luka dan kotoran dari pekerjaannya. Tapi ada kelembutan dalam gerakan tangannya, seolah dia sangat berhati-hati agar tidak merusak apapun. Dia bekerja dengan penuh perhatian, seolah itu adalah hal yang sangat penting. Tangan itu yang membuatku merasa aneh. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa aku jelaskan. Ketika pintu mobil terbuka, aku hanya bisa mengucapkan terima kasih singkat dan berharap bisa melanjutkan perjalanan. Namun, dia tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia berdiri di sana, sedikit ragu-ragu, seolah menunggu sesuatu. Aku melihat matanya yang sedikit menyelidik, dan seketika aku merasa seperti ada koneksi yang terbangun, meskipun hanya sesaat. Aku merasa sedikit malu dengan perhatian yang dia berikan,
Tapi aku juga tidak bisa menghindari kenyataan bahwa aku mulai merasa nyaman berada di dekatnya. "Terima kasih, Mbak," katanya dengan suara rendah, penuh rasa terima kasih. Aku tersenyum kaku, merasakan sesuatu yang tak bisa kuungkapkan. "Sama-sama," jawabku, sebelum bergegas masuk ke mobil dan menutup pintunya. Namun, sesaat setelah mobilku melaju, pikiranku terus kembali pada pria itu. Entah apa yang membuatnya begitu menarik. Aku sadar, aku tidak tahu banyak tentang dirinya, bahkan namanya pun belum aku ketahui. Tetapi ada sesuatu dalam diri lelaki itu yang membuatku merasa ingin tahu lebih banyak. Beberapa hari berikutnya, aku melihatnya lagi. Kali ini dia sedang bekerja di sekitar halaman rumahku, memindahkan batu bata dan kayu untuk renovasi rumah tetangga. Aku hanya mengamatinya dari jauh, merasakan rasa penasaran yang semakin tumbuh dalam diriku. Tangan-tangan kokohnya yang bekerja dengan lihai, tubuhnya yang tampaknya tak pernah lelah, dan ekspresi wajahnya yang serius tetapi penuh ketenangan. Semua itu membuatku merasa seolah ada semacam tarikan magnet yang tidak bisa aku hindari. Setiap kali aku melintas, dia akan menyapaku dengan senyum yang sama, penuh kehangatan. Dan aku merasa, entah kenapa, senyum itu selalu berhasil membuat hatiku berdebar sedikit lebih cepat. Tanpa bisa aku jelaskan, ada sesuatu dalam diriku yang mulai merasa terhubung dengan dirinya. Tapi, aku tetap berusaha menjaga jarak. Aku tahu aku tidak seharusnya terlarut dalam perasaan yang semakin tumbuh ini. Dia adalah seorang kuli bangunan, dan aku hanyalah seorang wanita biasa dengan hidup yang tak ada hubungannya dengan dunia seperti itu. Kami berdua berasal dari dunia yang sangat berbeda, dan aku tahu bahwa membiarkan perasaan ini berkembang hanya akan membuatku terjebak dalam kebingunganku sendiri. Namun, meskipun aku berusaha menahan diri, aku tak bisa menepis perasaan yang semakin kuat. Ada semacam daya tarik yang sulit dijelaskan, sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Rasanya, dia bukan hanya seorang pria dengan tubuh kekar yang bekerja keras, tetapi ada kedalaman yang tak terungkapkan dalam dirinya yang membuatku semakin ingin mengenalnya. Dan aku tahu, dalam hati kecilku, bahwa ini baru saja dimulai. Hari-hari berlalu begitu saja, namun perasaan yang semakin berkembang dalam diriku terhadap pria itu tidak bisa aku abaikan. Setiap kali aku melihatnya bekerja di sekitar rumah, aku merasa ada ketegangan halus yang terbangun di antara kami. Aku tidak bisa menjelaskan apa yang membuatnya begitu menarik. Mungkin, itu adalah caranya yang tampaknya begitu tulus dalam bekerja, atau senyumnya yang selalu menyapa setiap kali aku melintas. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Pekerjaannya membuatnya selalu berada di sekitar rumahku, dan semakin lama aku semakin tidak bisa menghindari kenyataan bahwa aku mulai merasa tertarik padanya. Setiap kali aku melangkah keluar dari rumah, aku sering menemukan matanya yang tajam memperhatikan dengan saksama, dan meskipun ia tidak pernah berkata banyak, aku bisa merasakan ketertarikan yang tak terucap dalam pandangannya. Pada suatu sore yang cerah, aku memutuskan untuk keluar dan berjalan kaki mengitari halaman rumah. Aku mengenakan gaun kasual yang nyaman, sedikit lebih terbuka dari biasanya. Mungkin aku memang tidak sengaja ingin menarik perhatiannya, meskipun aku tidak mengakuinya secara terang-terangan. Tak lama setelah aku melangkah keluar, aku melihatnya sedang memindahkan beberapa balok beton dari truk ke area belakang rumah. Tubuhnya tampak kuat dan penuh energi, seolah tidak ada yang bisa menghentikannya. Aku berhenti sejenak, berdiri di ujung halaman, memandangi pria itu bekerja dengan penuh dedikasi. Ada sesuatu yang menenangkan dari cara dia bergerak, gerakannya penuh dengan ketenangan, tetapi juga penuh kekuatan. Meski tangannya kasar dan penuh luka, setiap gerakannya tampak penuh perhatian,
seolah dia sangat menghargai apa yang ia kerjakan. Tanpa sadar, aku mulai merasa ada ketertarikan yang lebih dalam padanya. Tidak hanya fisik, tetapi juga pada kedalaman dirinya yang aku rasa tak dapat aku sentuh, namun selalu terasa di sekitar kami. Tiba-tiba, aku merasakan tatapan yang datang dari arahnya. Dia berhenti sejenak, seolah merasakan bahwa aku sedang mengamatinya. Matanya bertemu dengan mataku, dan meskipun tidak ada kata-kata yang terucap, ada sesuatu yang terhubung di antara kami. Aku merasa seolah ada tarikan magnet yang menarik kami lebih dekat, meskipun jarak fisik kami tetap jauh. Aku bisa merasakan denyut jantungku yang semakin cepat, namun aku berusaha untuk tetap tenang, tidak membiarkan perasaan itu terlalu mendominasi. Lalu, dia melangkah mendekat, dan dengan langkahnya yang pasti, dia menghampiriku. Aku merasa cemas dan sedikit gugup, tapi ada perasaan hangat yang juga menyelimuti hatiku. Saat dia semakin dekat, aku bisa merasakan aura yang mengelilinginya, sebuah ketenangan yang mengundang perhatian. Matanya menatapku dengan lembut, seolah dia ingin mengatakan sesuatu, namun tidak tahu bagaimana memulai. "Siang, Mbak," sapanya dengan suara yang rendah namun penuh perhatian. "Cuaca cukup terik, ya?" Aku hanya mengangguk, merasa sedikit kikuk dengan percakapan yang terasa sangat sederhana itu. "Iya, cukup panas," jawabku, berusaha untuk tidak terlihat terlalu canggung. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Kami tidak hanya berbicara tentang cuaca atau hal-hal kecil. Pembicaraan kami mulai berkembang, dari cuaca menjadi topik lain yang lebih personal. Aku merasa seolah aku bisa berbicara lebih banyak dengan pria ini, meskipun hanya mengenalnya sebentar. Kami berbicara tentang pekerjaan, tentang kehidupan, tentang hal-hal kecil yang tidak berarti. Tetapi dalam percakapan itu aku bisa merasakan bahwa ada ikatan yang mulai terbentuk. Aku mulai menyadari bahwa dia bukan hanya seorang pria dengan pekerjaan kasar yang tak mengenal lelah. Dia memiliki sisi lain yang lebih dalam, sesuatu yang lebih dari sekadar fisiknya yang tampak keras. Dalam pembicaraan singkat itu, aku bisa melihat kehangatan dalam sikapnya, cara dia mendengarkan setiap kata yang aku ucapkan, dan bagaimana dia menunjukkan rasa hormat yang tulus terhadapku. Setiap kali tatapannya bertemu dengan mataku, aku merasa ada semacam ketegangan yang tidak bisa diungkapkan. Meskipun kami hanya berbicara sebentar, ada perasaan yang mulai tumbuh di dalam diriku, perasaan yang semakin sulit untuk aku bendung. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti melodi yang mengalun lembut di telingaku, dan aku tidak bisa menahan diri untuk terus ingin mendengar lebih banyak. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering menemui pria itu. Setiap kali aku keluar dari rumah, kami selalu berpapasan, dan aku mulai merasa semakin nyaman di dekatnya. Kami sering berbicara singkat, bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing, tetapi dalam setiap percakapan, ada rasa yang tak terucapkan. Kami berdua tahu bahwa ada sesuatu yang berkembang, meskipun kami tidak berbicara tentang itu secara langsung. Suatu sore, setelah hari yang panjang, aku duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Mataku melirik keluar, dan di kejauhan, aku melihatnya sedang beristirahat sejenak. Dia duduk di dekat tumpukan batu bata, wajahnya yang lelah dipenuhi keringat, namun ada ketenangan yang terlihat di wajahnya. Aku merasa seperti ingin mendekatinya, berbicara lebih banyak, tetapi entah mengapa aku merasa ragu. Apa yang bisa aku katakan? Bukankah ini aneh? Aku, seorang wanita dari dunia yang berbeda, tertarik pada seorang pria yang bekerja sebagai kuli bangunan. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan itu semakin kuat. Ketegangan yang kami rasakan semakin sulit untuk dihindari. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa semakin dekat dengannya.
Kami mulai saling berbagi cerita lebih banyak, dan meskipun tidak ada kata-kata yang menyatakan perasaan kami secara jelas, aku bisa merasakan bahwa kami berdua tahu apa yang ada di hati masing-masing. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa meskipun kami berasal dari dunia yang berbeda, perasaan yang tumbuh di antara kami tidak bisa dihindari. Mungkin aku sedang jatuh cinta, meskipun aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Malam itu, aku duduk sendiri di teras rumah, menikmati sebatang rokok sambil memandangi langit yang mulai gelap. Udara yang sejuk menyelimuti tubuhku, tetapi hatiku terasa sedikit panas. Aku tahu ada perasaan yang semakin tumbuh di dalam diriku, sesuatu yang tak bisa lagi aku kesampingkan. Setiap kali aku melihatnya, setiap kali kami berbicara, ada ketegangan yang tak terungkapkan, seolah-olah kami berdua saling menarik tanpa bisa menahan diri. Tapi, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan perasaan ini. Di tengah-tengah kebingunganku, aku mendengar langkah kaki mendekat. Aku menoleh dan melihat dia, pria yang sudah beberapa minggu ini memenuhi pikiranku. Tubuhnya tampak sedikit lelah, mungkin karena hari yang panjang di bawah terik matahari. Matanya yang biasa tajam dan penuh kepercayaan diri kini sedikit lelah, tetapi masih ada ketenangan yang mengelilinginya. Dia berhenti beberapa langkah dari tempatku duduk. Tatapannya bertemu dengan mataku, dan aku merasakan getaran halus di dadaku. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Dia tidak hanya mengamati dengan rasa ingin tahu, tetapi ada perasaan yang lebih dalam, seolah-olah dia sedang mencoba memutuskan apakah dia harus berkata sesuatu atau tidak. "Selamat malam, Mbak," sapanya dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. Ada sedikit kehangatan dalam kata-katanya, dan aku bisa merasakan bahwa dia bukan sekadar menyapaku, tetapi ada sesuatu yang lebih. Mungkin dia juga merasa hal yang sama. "Selamat malam," jawabku dengan senyum kecil, berusaha mengalihkan ketegangan yang terasa menggantung di udara. Dia mendekat sedikit lagi, dan tanpa aku sadari, aku sudah berdiri di hadapannya. Kami saling berdiri dalam diam, hanya suara alam yang terdengar di sekitar kami. Tidak ada kata-kata, hanya ada ketegangan yang terjalin di antara kami. Mataku tidak bisa berpaling darinya. Aku bisa merasakan hatiku berdegup lebih cepat, dan aku tahu bahwa perasaan ini sudah semakin tidak bisa disembunyikan. Aku ingin berbicara. Kata-katanya akhirnya pecah, terdengar lebih serius dari sebelumnya. Tentang kita, tentang apa yang ada di antara kita. Aku terdiam sejenak, perasaan campur aduk dalam hatiku. Semua kebingunganku, semua ketidakpastian yang selama ini aku rasakan, seolah-olah akan terungkap malam itu. Aku merasa takut, sekaligus penasaran. Apa yang sebenarnya dia rasakan? Apakah dia juga merasa seperti yang aku rasakan? Kita berdua tahu, lanjutnya, bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di sini. Aku tahu aku bukan siapa-siapa, aku hanya seorang pria biasa yang bekerja keras untuk hidup, tetapi aku merasa ada sesuatu di antara kita. Sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan biasa. Aku tahu ini aneh, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Semua kata-kata yang ingin aku ucapkan terasa menghilang begitu saja. Aku hanya bisa menatapnya, merasakan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Rasanya, aku ingin berteriak, memberitahunya bahwa aku merasa hal yang sama, tetapi kata-kata itu seperti terhenti di tenggorokanku. Aku tahu dia bukan pria yang biasa aku kenal, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa nyaman, bahkan lebih dari itu, membuatku merasa hidup. Aku tahu kita berbeda dunia, lanjutnya, dan aku tahu ini sulit. Tapi, aku tidak bisa lagi berbohong pada diriku sendiri.
Aku mulai jatuh cinta padamu, Mbak. Aku terkejut mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya. Jatuh cinta? Bukankah ini terlalu cepat? Bukankah ini terlalu banyak untuk diterima? Tetapi, ketika aku melihat matanya yang jujur, aku tahu dia tidak sedang berbicara sembarangan. Ada perasaan yang tulus di dalamnya, dan aku bisa merasakannya. Aku bisa merasakan bahwa dia tidak hanya melihatku sebagai wanita biasa. Dia melihatku sebagai seseorang yang lebih dari sekadar penampilan luar. Aku mengalihkan pandanganku sejenak, mencoba menenangkan diri. Suasana semakin tegang, dan aku merasa hatiku berdebar lebih cepat. Apa yang seharusnya aku katakan? Apakah aku harus mengakuinya juga? Apakah aku juga jatuh cinta padanya? Tetapi, perasaan itu terasa begitu kompleks. Aku tahu bahwa perasaan itu tidak hanya datang dari fisiknya, tetapi juga dari cara dia berbicara, cara dia menunjukkan rasa hormat, dan cara dia membuatku merasa nyaman. Dia adalah pria yang bekerja keras, dengan tangan kasar, dan tubuh yang terlatih. Tapi lebih dari itu, dia memiliki hati yang lembut, dan aku mulai menghargainya. Aku menghela napas dalam-dalam sebelum akhirnya membuka mulut, aku juga merasa hal yang sama. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi setiap kali aku melihatmu, setiap kali aku mendengar suaramu, ada sesuatu yang membuatku merasa lebih hidup. Mungkin kita memang berasal dari dunia yang berbeda, tetapi aku tidak bisa menafikan apa yang ada dalam hatiku. Dia menatapku dengan mata yang penuh harapan, dan aku bisa merasakan ketegangan itu memuncak. Kami saling berhadapan, hanya beberapa inci terpisah, dan dalam diam itu aku tahu bahwa kami berdua sedang menunggu keputusan yang sama. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, atau apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, lanjutku dengan suara pelan. Aku ingin melihat kemana perasaan ini bisa membawa kita. Kami berdiri di sana dalam hening, tetapi dalam hati kami berdua, sesuatu sudah berubah. Kami tahu bahwa ini bukan hanya sebuah percakapan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mungkin kami akan menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan yang datang karena perbedaan dunia kami. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa yakin bahwa ini adalah sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Dan di malam yang penuh ketegangan itu, aku memutuskan untuk membuka hatiku, memberi kesempatan pada perasaan ini, dan melihat kemana perjalanan ini akan membawa kami. Kami berdua tahu bahwa jalan yang kami pilih tidak akan mudah, tetapi kami siap untuk menjalani langkah demi langkah bersama.